Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, tersisa 4 pemain asing yang saat ini statusnya masih menjadi pemain Persib Bandung, yaitu ada Tyron Del Pino, ada Mang Kasta atau Gervane Castaner, ada Mang Agus atau Gustavo Franca, dan terakhir adalah Tyron Del Pino. Jadi dari 8 pemain, 4 sudah hengkang. Ada Kevin Ray Mendoza, lalu ada Ciro Alves yang paling awal duluan mundur gitu ya, atau menyatakan keluar dari Persib Bandung, lalu ada Nick Kuipers, dan terakhir ada Matteo Kocijan yang semalam baru kita umumkan untuk hatur nuhunnya. Nah, ini dari 8 sisa 4 teman-teman. Apakah 4 pemain ini masih ada di Persib Bandung musim depan? Kita tunggu satu-satu teman-teman untuk waktunya. Ya, sabar dulu saja. Mudah-mudahan dari 4 pemain ini ada beberapa yang memang masih diharapkan teman-teman Boboto untuk tetap stay di Persib Bandung musim depan. Ada yang memang diharapkan diganti gitu ya. Siapa ya teman-teman tahulah kira-kira siapa gitu ya. Tapi ya kita tunggu saja informasi dari manajemen Persib Bandung untuk mengumumkan siapa pemain yang bertahan, ataukah memang tidak ada pemain asing yang bertahan satupun di musim depan, atau semuanya baru. Nah, ini yang akan kita sama-sama simak beberapa penjelasan dari manajemen Persib Bandung, khususnya dari Kang Aditya gitu ya, sebagai supporting director PT PBB, yang mana lebih terjun langsung ngurusin bursa transfer ini beserta beberapa ya timnya lah gitu ya, dengan ya tentu saja pelatih dan staf pelatih yang Persib Bandung. Nah, ini yang mana menarik adalah kemarin beberapa pernyataan Kang Adit ini memang sangat ditunggu-tunggu. Katanya tidak lama lagi pemain akan diperkenalkan kepada Bobotoh, entah itu pemain asing atau pemain lokal. Tapi yang jelas tidak lama lagi ini tuh berapa lama, apakah ada hubungannya dengan ingin memberi kejutan atau sesuatu yang baru untuk cara pengenalan pemain ke Bobotoh? Apakah memang bukan hanya melalui postingan media sosial? Kan biasanya tuh ada postingan dulu, lalu ada Wilujeng Sumping, orangnya mah belum di sini katakanlah gitu ya, belum di Indonesia atau belum di Bandung. Bahkan ya musim lalu Mang Kasta saja sign kontraknya katanya beberapa jam lagi atau beberapa hari lagi sebelum ditutup, di last minute katanya baru ditentukan gabung dengan Persib Bandung. Nah, musim depan itu nggak mau lagi, manajemen nggak mau buru-buru, nggak mau kecolongan lagi. Ya kita tahu sendiri ya, maksudnya kualitas pemain, apalagi kalau bagus mah leheng gitu ya. Kalau mau di menit-menit terakhir di kontrak Persib tapi mainnya bagus gitu ya, ini nggak apa-apa. Tapi kalau jauh dari harapan ya ini juga tambahan gitu ya teman-teman. Nah, ini yang mau dihilangkan dari perekrutan musim ini untuk musim depan, yang mana manajemen Persib Bandung sudah menyatakan akan menseleksi secara ketat. Ini pun tidak lepas atas kerjasama dengan pelatih dan staf pelatih teman-teman. Jadi untuk pemain-pemain yang sudah ada bersama Persib Bandung, menurut Kang Aditya kurang lebih ada 5 orang ya. Ya bisa jadi nantinya lebih dari 8 atau kurang dari 8. Kalau kurang dari 8 ya sekarang patokannya itu aja. Kemarin bilang 5, ya berarti memang sudah ada 5 gitu ya. Apakah akan nambah atau tidak, atau digenapin dulu saja kuota pemain Persib Bandung yang akan dibeli itu berapa banyak gitu ya untuk musim depan, baru diumumin semua. Jadi sekarang ya hatur nuhun semuanya. Nah, ini mungkin polanya berubah juga. Biasanya hatur nuhun peminjaman Wilujeng Sumping, kalau sekarang enggak, kayaknya hatur nuhun
nuhun nuhun nuhun nuhun, nah baru Wilujeng Sumping. Nah kita juga nggak tahu lah untuk yang perubahan apa yang akan dilakukan oleh manajemen, tapi ada beberapa yang memang menjadi asumsi kita bahwa oh jangan-jangan ini sudah mengadopsi gaya perkenalan pemain di Eropa, misalkan sesuai jam, katakanlah apa ya, pemain si A yang sudah resmi ke Persib Bandung bernomor punggung 2 misalkan ya diumuminnya jam 2 siang atau jam 2 pagi, atau misalkan ya pemain nomor 10 diumuminnya jam 10 pagi atau jam 10 malam, atau bisa juga sesuai tanggal gitu ya kan. Sebentar lagi katanya ya kita memasuki bulan Juni gitu ya. Nah ini apakah misalkan kiper, nah dari kiper dulu, pengganti Ray Mendoza ada atau tidak gitu ya. Misalkan kiper nomor 1 diumuminya tanggal 1 Juni gitu besok, jadi ya tinggal 2 hari lagi, besok lusa berarti ya, karena kan Mei sampai dengan tanggal 31, sekarang tanggal 30. Jadi kalau memang ada kiper pengganti Ray Mendoza, sudah ada orangnya, mungkin nomor 1 ya diumuminnya nomor 1 atau tanggal 1. Nah ini bisalah hal-hal yang seperti itu, atau jangan-jangan yang memang nanti dikumpulkan dulu. Kan manajemen Persib pernah bilang bahwa musim depan kita akan merayakan peluncuran peresmian pemain Persib itu secara megah, katanya secara mewah, dan bisa dinikmati oleh seluruh bobotoh. Jadi kayak hajatan kemarin lah untuk pawai juara gitu ya. Jadi semuanya diundang. Nah di situ kita akan meriah acaranya, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang adem ayem aja. Nah ini kita akan membuat satu acara lah di situ, mungkin ya perkenalannya, entah itu mungkin sebelum itunya beberapa hari di hotel gitu ya, pakai jas lengkap dan lain sebagainya, atau bikin video dulu di GBLA dan lain sebagainya. Karena kan musim depan pengennya tuh pemain yang diumumin itu ya sudah beres kitasnya, sudah beres dokumennya segala macam, begitu diumumkan sudah bisa langsung datang ke sini gitu ya, ke Persib gitu. Jadi bukan diumumkan datangnya lagi entar 2 minggu lagi, 3 minggu lagi karena dokumen belum selesai dan lain sebagainya. Nah ini ingin diperbaiki katanya, jadi minimal ya itu tadi kejutannya apa kita juga lagi nunggu. Makanya belum ada Wilujeng Sumping, masih ada hatunun nuhun selanjutnya Wilujeng Sumpingnya masih kita tunggu teman-teman, tapi nggak lama lagi lah katanya, kita saksiin aja di Persib Official tentu saja. Namun dari pilihan-pilihan pemain ini, nah ini yang akan kita bahas sedikit lebih sensitif teman-teman, yang mana menurut Kang Aditya penyerahan pemain betul hasil akhir ada di manajemen gitu ya. Hasil akhir itu adalah penentuan pemain ini bisa dikontrak atau tidak, tapi kalau pemilihan pemain seluruhnya itu oleh Bojan Hodak dan staf pelatih, manajemen nggak ikut campur di situ. Katakanlah ini mah contoh ya, Sadi Ramdhani gitu ya. Sadi Ramdhani udah masuk bertahun-tahun gosipnya ke Persib Bandung, tapi kalau menurut Bojan Hodak, oke nih Sadil nih, sok nih manajemen saya kasih namanya Sadil, tinggal manajemen booking lobby gitu ya, ketemu kemarin hasilnya deal, baru bisa deal gitu. Tapi kalau memang katakanlah Bojan Hodak pengen Asnawi misalkan nih, Asnawi saya pengen datengin ke Persib Bandung, begitu manajemen lobby Asnawi ternyata waduh kontraknya masih berapa tahun gitu ya, di pot FC diperpanjang, nilai transfernya sekian, kalau ditebus sekian, waduh nggak masuk, baru laporan manajemen ke Persib Bandung atau ke Bojan Hodak, coach kita nggak bisa karena begini kontraknya kemahalan. Nah ini mungkin bisa diterima oleh semua pihak, tapi ya sekali lagi ini beberapa pemain yang mungkin kemarin dilepas oleh Persib Bandung itu juga masuk dalam skema Bojan Hodak, teman-teman. Bojan Hodak sudah menyerahkan pemain-pemain yang ingin dipertahankan. Kan Bojan Hodak bukan yang pelin-pelan gitu ya orangnya, dia menyatakan ingin mempertahankan sebagian besar pemain, termasuk pemain asing yang membawa Persib Bandung juara musim ini tetap ada di Persib musim depan. Tapi akhirnya begitu namanya di store ke manajemen, ya manajemen juga nego dengan pemainnya, ada yang nego, mungkin ada yang didiamin
mungkin saya juga nggak tahu persisnya lah, tapi ya dari beberapa pemain bilangnya gitu ya. Mendoza bilangnya tidak pernah ada penawaran, lalu juga Ciro Alves sama. Ada penawaran tapi dianggapnya tidak profesional, masa secara lisan, dan itu terkesan meremehkan gitu ya, dikurangi nilai kontrak dan dikasih penawaran yang tidak sesuai gitu ya. Ya ini juga masih harus diklarifikasi sebetulnya oleh manajemen betul atau tidaknya, tapi karena tidak ada klarifikasi jadi ya kita ya pertimbangan sajalah benar atau tidaknya gitu ya apa yang dibilang oleh Ciro Alves. Tapi ya melihat pribadi Ciro, saya pikir benar gitu ya, karena dia bukan orang yang neko-neko juga teman-teman. Ciro Alves lebih banyak diam, kalau ngomong berarti benar. Dan seterusnya ini juga masih ada beberapa pemain yang mungkin masih berstatus di Persib Bandung. Saya yakin lah mereka juga sedang menunggu atau memang sudah ada keputusan, kita juga nggak tahu. Yang jelas manajemen sudah mengakui pemain-pemain nantinya yang sudah direkrut atau yang akan direkrut, otomatis kita ingin berprestasi di Asia. Nah ini benang birunya teman-teman. Kemarin benang merah udah, benang putih udah, sekarang benang birunya sudah fix. Manajemen memprioritaskan musim depan itu di atas 65% kita ingin berprestasi di Asia, di level Asia gitu ya. Jadi piala domestik ya, maksudnya Liga 1 musim depan tetap menjadi prioritas, tapi lebih prioritas di kancah Asia. Berarti pemain yang didatangkan katanya memang minimal harus punya grade A, jadi ya harganya juga lumayan. Nah tapi kita nggak bisa nebak ya harganya berapa, apakah sama dengan beberapa musim yang lalu di bawah 4M atau memang ada beberapa pemain yang spesial. Apalagi kalau pemain grade A kan sekarang mungkin di atas 5, kecuali beberapa pemain yang memang dirumuskan itu masih di bawah 4M teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah ini bisa memang sejalan lurus gitu ya dengan yang dicita-citakan manajemen, ingin berprestasi di Asia. Dan Bojan Hodak juga setidaknya bisa menerima lah, bisa meracik kembali timnya sendiri, karena musim depan tantangannya gede banget gitu ya, bukan hanya menghadapi tim-tim Liga 1, menghadapi tim-tim di kancah Asia, dan menghadapi timnya sendiri yang pernah dia didik gitu ya. Kan beberapa pemain Persib mungkin bisa jadi ada yang pindah ke klub Liga 1 lainnya, ya setidaknya sudah tahu strategi Bojan Hodak gitu ya. Jadi Bojan Hodak harus berperang dengan mantan pemainnya sendiri teman-teman gitu ya. Tapi kita doakan sajalah insya Allah bintang yang kelima musim depan gitu ya teman-teman. Baik, kita baca beberapa pertanyaan saja sudah muncul. Soalnya yang pertama, kira-kira di Piala Presiden pemain baru udah bisa tampil belum Kang? Insya Allah sudah lah. Piala Presiden kan mungkin bulan Juli gitu ya, bulan Juli. Jadi bulan Juni ini semuanya diberesin gitu ya, pemain baru, dokumen-dokumennya semua sudah selesai, pengenalan, mulai latihan. Ya kan sekarang agak singkat gitu ya, mulai liga lagi Agustus, Juli Piala Presiden atau pramusim. Ya bulan Juni otomatis udah rampung semua, dan ya bisa jadi mungkin sudah mulai latihan akhir Juni gitu ya. Kita juga belum dapat update resminya, tapi semua pemain sekarang sudah berlibur teman-teman. Ya itulah, kita doakan semuanya sudah berkumpul, baik yang pemain asing maupun pemain lokal gitu ya, yang baru itu sudah bergabung semuanya di Piala Presiden gitu teman-teman. Lalu yang kedua, Katapang hadir Kang Roni. Waduh, assalamualaikum Katapang. Oh ini mah salam-salam ya buat Bobotoh Katapang. Sudah hadir, hatur nuhun. Lalu ada salam Kang dari Jatinangor. Waduh, salam Kang di Jatinangor katanya. Jatinangor, assalamualaikum. Hatur nuhun, tos linggih. Yang ketiga, Luis Pasos diganti saha Kang? Luis Pasos masih belum ada info ya kalau Luis Pasos, tapi kemungkinan kalaupun tidak ada ya percayakan saja pada Made Wirawan gitu ya. Made Wirawan juga sudah katanya
ya ini tantangan baru lah buat dia kalau memang ditunjuk jadi pelatih utama, pelatih kiper. Dia juga sudah punya ilmunya gitu ya, menjadi pemain Persib, menjadi asisten pelatih juga, yang mana ilmu dari Luis Passos hampir semuanya sudah didapatkan, karena bahkan sering sharing harus begini, setidaknya sudah tahulah karakter apa sih yang harus dilakukan seorang pelatih kiper gitu ya. Jadi ya kalaupun tidak ada yang baru, kita dukung Made Wirawan saja teman-teman untuk menjadi pelatih kepala Persib Bandung. Ini pun dari segi penghematan budget mungkin bisa dibilang ya menguntungkan gitu ya. Persib sudah punya Made Wirawan gitu, jadi ya nggak perlu beli yang lain. Tapi nggak tahu apakah memang ada lagi atau tidak. Ini semuanya keputusan staf pelatih, tergantung Bojan Hodak mau ada yang baru atau tidak, ya kita lihat nanti teman-teman. Lalu yang terakhir aja dulu deh. Pertanyaan selanjutnya, kabarnya Abdul Aziz kumaha Kang ditarik deui ka Persib moal. Waduh, Abdul Aziz. Abdul Aziz belum ada kabar juga ya. Tapi yang kita ambil pernyataan Bojan Hodak yang terakhir aja lah teman-teman. Menurut Bojan Hodak kan Abdul Aziz ini kenapa dipinjamkan, karena memang belum sama levelnya bermain di Persib Bandung dengan pemain-pemain yang lain katanya, bahkan kalah dengan Azikri Fadila, pemain muda yang baru masuk gitu ya, kalah dengan Robi Darwis gitu ya. Bahkan ya Abdul Aziz kan lebih senior, harusnya mungkin lebih meningkatkan skill dan kemampuannya, tapi ya menurut Bojan Hodak masih belum bisa masuk di skema saya musim kemarin gitu ya, makanya dipinjamkan karena levelnya belum bisa menyamai level pemain Persib yang lainnya, bahkan sekelas pemain cadangan gitu. Jadi ya makanya dipinjamkan, niatnya mungkin menambah jam terbang dan menambah pengalaman di Persis Solo, tapi ya di Persis juga jarang diturunkan gitu ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah. Kemarin sih memang ada, kalau nggak salah Bojan Hodak pernah mengatakan akan ngasih kesempatan pemain-pemain yang memang pemain lokal, khususnya apalagi pemain Persib Bandung yang dipinjamkan untuk mencoba pramusim. Ya mungkin di Piala Presiden nanti gitu ya, Abdul Aziz akan di Persib dulu karena memang masih pemain Persib, kontraknya sampai 2026 tahun depan. Jadi mau nggak mau ya memang masih punya kontrak di Persib Bandung, akan dikembalikan dulu, akan diseleksi lagi mungkin ya oleh Bojan Hodak, karena manajemen bilangnya Bojan akan seleksi ketat karena target musim depan ini kita lebih besar untuk di kancah Asia teman-teman, sehingga ya memang harus levelnya level Asia lah pemain kita gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah pramusim nanti buat Abdul Aziz harus membuktikan gitu ya kalau memang layak di Persib Bandung. Alhamdulillah, kalau memang belum ya mungkin Bojan akan meminjamkan kembali ya. Kita nggak tahu lah nasib pemain bagaimana sampai pengumuman resminya, kita hanya kasih benang merah, benang putih dan benang birunya di sini gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.